Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, kelas 8. Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 6 April kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah pada hari ini ya kita mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan motivasi yang tetap semangat untuk meraih ilmu. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang ibadah puasa membangun pribadi yang bertakwa. Baik, namun sebelum kita mempelajari materi ini, perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan melalui pembelajaran inquiry learning peserta didik mampu yang pertama kalian diharapkan bisa menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah sesuai syariat agama Islam. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa menyajikan paparan atau menjelaskan paparan mengenai dalil nakli tentang puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah dengan tepat. Kemudian yang diharapkan setelah kalian mengetahui ilmunya, kemudian diharapkan kalian bisa mengimplementasikannya hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baiklah anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, berawal dari sebuah perintah atau sumber hukum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalil nakli tentang puasa yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini adalah merupakan sumber hukum yang dijadikan pedoman buat kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan puasa pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Nah, ini diserukan kepada siapa? Khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya, kepada orang-orang yang beriman. Supaya apa? Diwajibkan. Wajib atas kamu berpuasa. Berarti atas kamu itu perintahnya wajib per individu. Setiap orang. Jadi wajib melaksanakan berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Nah, tujuannya Allah menyuruh kita berpuasa dengan kita melaksanakan puasa apalagi di bulan Ramadan. Ini salah satu latihan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi diharapkan dengan kalian setelah melaksanakan puasa selama 1 bulan Ramadan, itu kalian nanti dan akhirnya akan membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Dalam artian bisa melaksanakan semua perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah. Dengan kita dilatih untuk menahan diri, kemudian untuk selalu berbuat baik, kemudian disiplin makan, kemudian juga disiplin waktu. Itu salah satu latihan-latihan yang ada pada bulan Ramadan untuk menuju pribadi yang bertakwa. Itu ya, mudah-mudahan dengan adanya puasa kita di bulan Ramadan ini, kalian menjadi nanti setelah selesai bulan Ramadan, kalian ada perubahan ke pribadi yang lebih baik. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, setelah puasa sholatnya jadi penuh. Yang tadinya jarang puasa atau ngagodin, nah nanti setelah bulan Ramadan ini
kalian akan bisa melaksanakan lagi puasa-puasa sunnah. Karena yang dibahas di sini bukan saja puasa wajib, akan tetapi juga puasa sunnah. Itu mungkin ya. Kita lanjut. Nah, adapun ketentuan puasa yaitu ada syarat wajib puasa, kemudian ada juga syarat sah puasa. Apa yang dinamakan dengan syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang harus sesuatu yang harus kalian penuhi sebelum melaksanakan puasa. Apa saja? Yaitu jelas baligh. Ya, orang yang baligh. Harus apa itu baligh? Baligh adalah orang yang sudah terkena kewajiban hukum Islam. Kalau misalkan laki-laki umur 9 tahun sudah mimpi basah, ya, mimpi kemudian keluar mani, nah itu berarti sudah baligh. Dalam usia walaupun masih 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Bagi perempuan, misalkan sudah haid, sudah keluar darah haid walaupun baru 10 tahun atau 9 tahun. Nah, itu disebut orang yang sudah baligh. Kemudian yang kedua, syarat wajib puasa itu tentunya harus berakal sehat. Ya, berakal sehat. Orang yang mempunyai akal, sedangkan orang gila itu kan akalnya itu tidak sehat, berarti tidak diwajibkan kepada mereka. Jadi ketika kalian ada yang tidak puasa, apakah tanya dulu kalian itu punya akal atau tidak? Nah, berarti sama kalau kalian tidak puasa Ramadan di bulan sekarang, di hari ini kalian tidak puasa, berarti kalian sama dengan orang gila dong. Ya, karena yang tidak berakal sehat tidak diwajibkan berpuasa. Jadi kalau kalian sekarang tidak puasa, apalagi nanti ngagodin, ya, nah berarti kalian orang gila. Mau kalian disebutkan orang gila? Tidak mau kan tentunya, ya berarti kita harus puasa. Kemudian syarat wajib puasa yang selanjutnya adalah mampu berpuasa atau kuat menjalankan puasa, dalam artian ketika kita sakit, ketika kita dalam perjalanan. Kalau memang tidak kuat nih, kita mau ke Jakarta, kemudian kita tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Perjalanan ke Jakartanya itu dengan niat perjalanan yang baik. Nah, kita tidak kuat menjalankan puasa, boleh tidak melaksanakan puasa, tetapi harus diqadha di bulan-bulan berikutnya. Kemudian apabila kita sedang sakit, wah saya tidak mampu nih untuk berpuasa hari ini, berarti boleh berbuka karena sakit. Tidak diwajibkan kalau orang yang tidak kuat, kalau yang tidak sehat, ya. Berarti tapi nanti di bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan kalian wajib mengqadanya. Mungkin itu syarat wajib puasa. Nah, sekarang syarat sah puasa. Jadi tadi mah puasa diwajibkan kepada orang siapa saja. Nah, kemudian yang kedua syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu terutama yang mengesahkan kita puasa adalah Islam. Setiap orang yang mengaku agama Islam berarti itu wajib melaksanakan puasa. Sah apabila melaksanakan puasanya. Non-muslim apabila misalkan teman kalian ya ada Albert, ada Kronika, kemudian juga ada Zevana, misalkan mau melaksanakan puasa Ramadan, apakah sah puasanya? Tidak, sia-sia saja bagi mereka karena dia bukan orang muslim. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? What the meaning mumayyiz? Mumayyiz adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, misalkan siapa yang sudah bisa membedakan? Kalian tentunya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya anak-anak juga ya, kalau yang sudah berumur 7 tahun, 8 tahun, misalkan usia-usia TK, usia-usia SD, sah puasanya, tapi tidak diwajibkan. Misalkannya yang usia anak
5 tahun atau 6 tahun sudah mulai belajar berpuasa. Boleh nggak? Boleh, tapi tidak diwajibkan. Tapi puasanya sah puasanya karena sudah mumayyiz. Mereka sudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bisa menyelamatkan dan mana yang tidak bisa mencelakakan. Itu artinya mumayyiz. Hidang, kalau dengan bahasa Sunda mah hidang bukan hidung ya. Hidang. Nah, kemudian syarat sah puasa selanjutnya adalah suci dari hadas besar. Tentunya kita kalau perempuan terutama ya yang sedang haid atau ibu-ibu yang melahirkan keluar darah nifas, nah tentunya itu tidak sah puasanya. Jadi ketika nanti kalian perempuan misalkan aduh 5:30 atau jam 6 kurang 5 menit atau 5 menit menuju azan. Nah, sebentar lagi 2 menit lagi atau 2 detik lagi menuju azan, kita keluar darah haid. Nah, itu wajib berbuka. Dan itu di dalam puasa itu dinamakan tidak puasa. Jadi harus qadha. Walaupun kita hanya 2 detik lagi menuju azan, ya menuju azan 2 detik lagi, padahal aduh sudah seharian kita lemes untuk melaksanakan puasa, kemudian kita keluar darah haid pada saat itu, yaitu dianggap tidak puasa. Jadi kita harus tetap mengqadhanya satu hari. Nah, gitu ya. Jadi syarat sah puasa itu suci dari hadas besar. Kalau yang sedang haid diharamkan untuk berpuasa. Wajib berbuka, tapi nanti di bulan-bulan berikutnya harus diqadha. Kemudian syarat sah puasa adalah sah puasa jika dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kenapa sah puasa apabila di waktu yang diperbolehkan? Karena ada waktu yang tidak boleh untuk melaksanakan puasa. Baik itu puasa qadha yang wajib, puasa nazar, ataupun puasa yang sunnah. Hari-hari apa saja yang dilarang untuk melaksanakan puasa? Hari Raya Idul Fitri. Nah, Hari Raya Idul Fitri itu semua diharamkan untuk berpuasa. Jadi wajib untuk berbuka. Kemudian juga yang kedua dari Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha juga itu tidak diperbolehkan manusia. Ya, seluruh umat Islam tidak diperbolehkan, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi haram melaksanakan puasa pada hari itu. Yang pertama Hari Raya Idul Fitri, yang kedua Hari Raya Idul Adha. Kemudian setelah Hari Raya Idul Adha itu kan ada waktu pemotongan kurban sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjahnya Idul Adhanya, sholat Id, kemudian tanggal 11, 12, 13, jadi 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha itu dinamakan Hari Tasyrik. Nah, hari tasyrik itu juga diharamkan untuk berpuasa. Serajin bagaimanapun orang yang suka melaksanakan puasa sunnah, akan tetapi di 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha itu tidak boleh, diharamkan untuk melaksanakan puasa. Makanya syarat sah yang mengesahkan puasa itu harus waktu yang sudah diperbolehkan. Dalam artian tidak boleh pada waktu yang diharamkan, yaitu yang sudah tadi Ibu sebutkan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha atau disebut dengan Hari Raya Tasyrik. Selanjutnya, baik anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, setelah kita mengenal syarat wajib dan syarat sah puasa, tentunya kita harus tahu apa itu rukun puasa. Apa itu rukun? Yang dinamakan dengan rukun adalah segala sesuatu yang dilaksanakan, yang harus ada ketika kita melaksanakannya. Apa saja? Ya, yang menjadi rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, harus niat di malam hari atau niat sebelum imsak. Jadi apabila kita niat setelah imsak atau lupa niat, nah puasanya tetap puasa, tetapi itu pada hari itu wajib diqadha. Wajib diqadha. Kenapa? Karena tidak niat di malam harinya. Jadi niat puasa itu merupakan salah satu wajib
ya, termasuk rukun, wajib dilakukan kepada setiap muslim yang hendak melaksanakan puasa Ramadan. Itu ya. Beda halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, setelah sholat subuh pun apabila kita belum makan apa-apa, itu boleh niat untuk berpuasa. Itu kalau puasa sunnah. Akan tetapi seperti sekarang bulan Ramadan, itu niat menjadikan salah satu wajib ya, dilaksanakan pada malam hari sebelum kita melaksanakan puasa atau ketika waktu sahur. Bagaimana niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja yang termasuk apabila kita yang membatalkan puasa? Di antaranya makan dengan disengaja, minum dengan disengaja, muntah dengan sengaja. Kenapa dengan sengaja? Karena kalau kita misalkan nih, sekarang bulan Ramadan kan, kita sedang puasa, kemudian lupa kita mencicipi makanan, ada makanan terus dimakan. Lupa, betul-betul lupa, tidak pura-pura lupa ya. Kita betul-betul lupa, udah dimakan, udah habis nih satu piring atau satu toples. Nah, itu apakah batal nggak puasanya? Tidak, karena tidak disengaja. Tapi kalau disengaja, makan, minum, ataupun muntah di gitu ya, dikeluar-keluarin, nah itu disengaja, itu yang membatalkan puasa. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Yaitu keluar darah haid. Bagi perempuan, kata ibu tadi yang sudah dijelaskan ya di syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Nah, apabila kita keluar haid, walaupun hanya 2 detik lagi, dianggap itu tidak puasa 1 hari. Karena itu keluar darah haid, wajib buka. Begitu juga orang yang melahirkan, tadinya puasa, misalkan lagi ibu-ibu hamil, ternyata pas itu mau melahirkan, pas di bulan Ramadan, ya buka aja karena itu batal puasa. Begitu juga nifas, ya, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian bagi yang sudah menikah ya, nanti kalau yang sudah menikah hubungan suami istri di siang hari juga itu membatalkan puasa. Ya, jadi itu ya. Rukun puasa intinya ada 2, niat di malam hari, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Baik anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, mungkin untuk pertemuan yang pertama yang membahas tentang puasa mungkin sampai di sana saja, yaitu tentang dalil naklinya, surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian apa saja syarat wajib puasa, kepada siapa saja diwajibkan untuk berpuasa, kemudian apa saja yang menjadi sah puasanya, kemudian apa saja yang termasuk rukun puasa. Nah, mudah-mudahan dengan kalian sudah tahu ilmunya, kalian bisa menjalankan puasa dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, supaya kalau kita sudah tahu rukun puasa itu bagaimana, kemudian syarat puasa bagaimana, insya Allah kalau kita beramal atau kita menjalankan sesuatu dengan ilmunya, itu akan menjadi amal soleh seperti yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa syarat amal soleh itu harus salah satunya sesuai dengan dalil Al-Quran, tahu ilmunya, kemudian harus ikhlas menjalankannya. Mudah-mudahan dengan kalian sudah mengetahui ilmunya puasa, kemudian kalian melaksanakan puasanya dengan ikhlas, kemudian tahu sesuai puasa itu dengan dalil naklinya yang sudah kalian tadi bahas surat Al-Baqarah ayat 183, mudah-mudahan jadi amal soleh. Tetap semangat, selamat menjalankan ibadah Ramadan, tetap semangat, terus beramal soleh, jangan lupa sholat yang 5 waktu, belajar terus dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.